Di balik papan ini, saya melihat saudara sekarang. Minta maaf, saya sekarang tahu kehidupan saudara-saudara. Satu persatu dalam kehidupan keluarga saudara. Nggak usah cerita ke saya, tapi saya tahu. Saya selalu tahu, bahkan mulai dari kalau saya mau sebut satu persatu, saya sudah tahu pergumulan hidup saudara-saudara. Semua keluarga di sini. Saya tahu ini pergumulannya ini, yang ini pergumulannya ini, dan ini, semua pergumulannya seperti itu. Saya tahu. Karena kami doakan setiap hari. Jadi kalau kami doakan, kami tidak hanya sekedar kami berdoa untuk keluarga A. Dengarlah doa mereka, enggak. Kami akan bilang satu-satu. Mungkin kami salah, Tuhan. Tapi kami lihat pergumulan mereka adalah ini Tuhan, anak-anak mereka, kehidupan ekonomi mereka, pergumulan hidup mereka, kerinduan mereka melayani Tuhan, hambatan-hambatan yang mereka alami. Kami bilang pada Tuhan, dan selalu ada harapan, satu waktu kelak, saudara-saudara akan melihat pelangi kasih itu. Satu waktu kelak, maka jangan berhenti. Jangan berhenti bertarung terus di dunia ini. Karena satu waktu kelak, kita tidak mengerti sekarang apa yang ada di hadapan kita. Yang kita mengerti adalah, nanti akan kita renungkan ini, bahwa Allah kita telah menentukan kita dari semula di dalam Kristus Yesus. Allah telah memilih kita supaya tidak bercacat, supaya kudus. Tetapi dalam hidup kita setiap hari, saya tahu apa yang saudara alami, dan mungkin saudara juga tahu apa yang saya alami. Tapi percaya saja, satu waktu kelak kita akan lihat pelangi kasih itu. Kita akan lihat bagaimana Tuhan janjikan dan selalu benar. Karena dia sudah siapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya sudah katakan beberapa waktu lalu, ketika Tuhan memberkati kita dalam hidup kita, tidak ada satu titik dalam langkah hidup kita Tuhan tidak perhatikan kita. Tuhan selalu perhatikan kita. Karena dia telah menjadikan kita kudus. Dan tidak ada satupun yang dapat mengotori apa yang dikuduskan Tuhan itu. Ketika dia taruh kita di hadapannya tak bercacat. Tidak ada satupun yang dapat membuat kita bercacat. Tuhan sudah melakukan itu. Dan dia akan pelihara kita sepanjang hidup kita. Tetapi ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, saya tahu ada banyak tekanan. Saya tahu ada banyak pengeluhan kepada Tuhan, tolong kami. Tuhan tolong anak-anak saya. Tuhan tolong suami saya yang sekarang bekerja jauh dari saya. Jaga dia Tuhan. Tuhan tolong istri saya. Mereka harus bekerja dari pagi sampai sore, dari malam sampai pagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan jaga mereka. Itu yang kita selalu katakan pada Tuhan. Itu yang selalu kita bilang pada Tuhan. Anak-anak kita berdoa bagi kita, Tuhan jaga papa dan mama saya. Tolong dia dalam pekerjaan. Memberkati dia dengan limpah. Karena dia diberkati Tuhan. Dan berkat itu akan mengalir kepada kami. Saya berkali-kali mengatakan itu kepada anak-anak kita. Kalian harus bangga punya orang tua yang mengasihi kalian. Yang berjuang untuk kalian bekerja. Dan jangan permalukan orang tuamu. Efesus pasal 1 bicara tentang jaminan. Efesus pasal 1 bicara tentang kuasa Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Kasih karunia menyertaimu. Damai sejahtera menyertaimu. Lalu Allah telah memilih kita. Dia telah mengaruniakan segala berkat bagi kita. Berkat rohani di dalam sorga. Sudah kita bicarakan itu dan saya tahu saudara mengerti
Saya tahu saudara taruh dalam hati apa yang Tuhan katakan dari firman-Nya. Saya selalu berdoa untuk itu. Tuhan, berikan pengertian ini kepada jemaat-Mu, supaya mereka kuat berdiri di dalam Tuhan. Karena mereka sudah Engkau dirikan di hadapan-Mu, dan tidak ada yang dapat menggoyah mereka. Tidak ada. Tidak ada satupun. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Dia menentukan dalam Kristus Yesus supaya kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita diperdamaikan dengannya. Di ayat 7 dan 8 itu yang kita mau bahas hari ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya yang mulia, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan berdasarkan kekayaannya, kekayaan anugerahnya, kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan, yang Tuhan berikan limpah, dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita lihat lagi ayat-ayat ini. Pada masa lalu, itu yang saya sudah bicara waktu lalu. Pada masa lalu itu ada di ayat 3 sampai 6. Yaitu sebelum dunia dijadikan, Dia sudah tentukan kita di dalam Yesus. Kalau kita saudara lihat di situ. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Itu ayat 4. Dia memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Saudara, kudus artinya diambil dari kotor sekali, dari tempat yang kotor, lalu dibersihkan sama sekali. Saya pernah katakan pada saudara, kudus atau Allah memberi kita, membersihkan kita, tidak ada bagian dalam hidup kita yang ada tersisa sama sekali kotoran. Kalau Dia kuduskan kita, tidak ada bagian apapun dalam hidup kita yang tersisa yang kotor. Tadi pagi, saya bangun pagi dan saya bersihkan tong penampung air. Saya mau tong itu bersih kalau pendeta saya datang di pastore. Saya bersihkan itu dinding kamar mandi. Saya mau ini bersih sekali supaya kalau dia datang dan istri bisa nikmati di sini. Saya bersihkan kamar nanti yang nanti dia akan tempati. Saya bersihkan itu supaya kalau dia datang, dia bisa nikmati itu. Dan saya sangat tahu, tidak mungkin saya bersihkan sebersih yang dia harapkan. Tidak mungkin. Karena saya tidak punya banyak kuasa. Saya tidak punya banyak kekuatan untuk membersihkan sebersih-bersihnya. Bahkan saya tidak dapat melihat bagian mana yang masih kotor. Tetapi ketika Tuhan bilang Dia menguduskan kita, tidak ada bagian dalam hidup kita yang kotor. Tidak ada yang tersisa. Kalau kita mau bersihkan sesuatu, mungkin kalau kita mau makan, kita akan bersih sekali. Tapi yang kita bersihkan cuma tangan saja. Mungkin sampai di sini kalau kita makan, ya. Kita bersihin kukunya satu-satu seperti itu. Tapi kita tidak bersihkan muka kita. Kita tidak bersihkan gelas yang kita mau pakai minum, sendok. Tidak, kita bersihkan tangan kita saja. Dan kita sudah cukup puas. Karena kalau kita makan, kita bilang tangan saya sudah bersih. Tidak begitu Tuhan kita. Tuhan membersihkan kita seluruhnya. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang kotor. Dan tidak pernah akan dapat dikotori oleh apapun selama kita hidup di dunia ini. Karena kita kudus di hadapannya. Di hadapan Tuhan yang kudus itu,
Yang ada hanyalah orang-orang kudus. Di hadapan Tuhan yang kudus, tidak boleh ada satupun yang kotor. Sehingga ketika dia menguduskan satu kali dan untuk selama-lamanya, pengudusannya itu kekal. Saudara berdiri di hadapan Tuhan sekarang. Saudara ada di hadapan Tuhan sekarang. Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus kita sudah dikuduskan. Saudara boleh bilang pada Tuhan, Tuhan, saya berdosa. Saya salah hari ini Tuhan. Saya melakukan sesuatu yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan bilang, iya, engkau salah. Engkau haruslah katakan itu kepada saya, bahwa engkau salah. Tapi saya sudah katakan sebelum dunia dijadikan, saya telah menguduskanmu. Saudara bisa mengerti? Yang berikut adalah di masa lalu dia sudah siapkan kita. Di dalam dia menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya, dikuduskan dan jadi anak-anaknya. Kami punya ada ini di rumah. Kami suka bilang dia adalah anak kos. Namanya Dogi. Jadi kalau sudah pagi dia sudah garuk-garuk gitu pintu. Gitu, dia garuk-garuk pintu. Nah, ibu kosnya harus buka pintu. Ibu kosnya buka pintu lalu dia masuk lari. Dia senang sekali di dalam situ. Nah, saya bilang bahagialah engkau, mulai besok nggak berani masuk pasti kamu. Karena kan ada orang, pasti malu dia. Ya kan? Lalu kalau sudah begitu, beberapa hari lalu Pak Hengki bilang, Ibu Yosi, ibu kos itu Ibu Yosi itu. Ibu Yosi ada tulang ikan. Jadi Ibu Yosi tiap hari ambil sepotong kasih ke dia. Lalu saya lihat dia, bahagia banget nih Dogi ini ya. Saya nggak tahu Ariel sama Andia di BSD makan apa, tapi kamu dapat tulang mahal lagi. Ini tulang aja mahal, bagaimana ikannya? Kan main kamu enak sekali. Lalu kalau udah siang, saya lihat, oh cuma saya tadi malam nggak ngasih ke dia. Dosa kalau saya kasih ke dia. Ada biskuit angus itu nggak boleh sama dia, pahit itu. Jadi itu khusus buat saya aja. Ibu Yosi bilang, ini mau kasih, nggak boleh itu. Itu khusus sama kopi. Setiap siang dikasih, sore dikasih makan. Terus saya bilang, fungsinya anak kos ini apa ya? Ada orang datang ketok pintu, dicuekin sama dia, cuma lihat. Terus kamu kan jaga rumah. Lalu kalau ada orang kamu diam, malah orang ada di hutan sana dia gonggong gak berhenti-berhentinya. Terus fungsi kamu apa, Dogi? Tapi senang sekali kalau dia ceria, dikasih makan, senang sekali. Itu Dogi, Pak Ibu. Bapak Ibu tahu gak Bapak Ibu di hadapan Tuhan siapa? Dikuduskan untuk jadi apa? Ditentukan untuk jadi apa? Jadi anak-anaknya. Anak-anaknya itu adalah subjek kasihnya Tuhan. Semua kasih Tuhan dicurahkan kepada anak-anaknya. Itu anak-anak Allah. Semua kasihnya yang ada padanya diberikan semuanya. Kalau kepada Dogi tadi jangan kasih itu yang namanya biskuit angus itu. Khusus buat saya. Tapi kalau anak-anak Tuhan, semua yang ada pada Tuhan, semua berkat rohani di dalam surga diberikan padamu. Sehingga setiap anak Tuhan selalu diperhatikan Tuhan. Karena selain dia kuduskan, dia mandikan dengan sebersih-bersihnya. Setiap ada kebutuhan anak-anaknya, tidak mungkin Tuhan palikan wajah. Kalau kamu yang berdosa saja tahu memberi yang baik bagi anak-anakmu, bagaimana mungkin Tuhan kalau ada anak minta roti diberi batu? Bagaimana mungkin kalau ada anak minta roti diberi ular? Tidak mungkin. Tadi malam saya senang sekali ya diskusi di kaum pria tentang apa yang kita syukuri. Kesaksiannya pendek sekali. Ada yang bersaksi saya lapar sekali. Tapi lagi dalam kerjaan. Lalu bagaimana Tuhan, saya lapar.
tiba-tiba ada orang yang kasih makanan. Nih Pak, makan. Itu bagi saya sudah syukur sekali. Ya kan? Dan ada banyak sekali kesaksian. Saya berharap saudara juga seperti itu. Ada saat melihat kuasa Tuhan dan barang-barang yang paling kecil saja bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Untuk jawaban yang paling kecil. Kenapa? Karena kita selalu dikasihi Tuhan. Tuhan selalu lihat dari sorga anak-anaknya yang dikuduskannya. Yang berdiri di hadapannya secara rohani ada di hadapannya. Secara jasmani ada di dunia ini. Dia selalu lihat anak-anak Tuhan itu. Setiap engkau butuhkan sesuatu, tidak perlu engkau teriak padaku. Aku tahu apa yang engkau butuhkan. Aku tahu. Dan itu Tuhan kita, saudara. Itu Tuhan kita. Di masa kini, di ayat yang ke-7 dibilang itu. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan itu begini Bapak Ibu. Jauh dari Tuhan, kotor di sana. Ya. Mahal sekali harganya. Karena pertama manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia disebut sebagai apa? Segambar dengan Allah. Mulia kan? Mulia. Lalu ketika mulia, hilang kemuliaan Allah, terpisah. Tapi dia tetap saja ciptaan Allah yang lebih tinggi dari apapun. Saudara, gini. Ketika Tuhan ciptakan manusia segambar dengan Allah. Ingat ketika dia jatuh dalam dosa, gambar dengan Allah itu rusak. Tetapi dia tetap ciptaan yang lebih tinggi dari apapun. Sehingga harganya pasti mahal. Karena yang empunya dia adalah Tuhan. Hanya saja manusia nggak boleh berpikir, saya mahal. Bukan. Yang saya mau jelaskan ini adalah dari mata Tuhan. Yang lepas dari Tuhan harus dibayar oleh Tuhan. Tidak dapat dibayar oleh siapapun. Milik Tuhan itu, kalau jauh dari Tuhan, yang dapat menarik balik pada Tuhan, hanya Tuhan. Tidak ada lain yang dapat bayar. Itu sebabnya nyawa manusia tidak dapat diganti dengan darah binatang. Darah binatang itu cuma lambang saja. Itu sebabnya nyawa manusia tidak dapat dibayar oleh darah manusia itu sendiri. Tidak dapat. Kenapa? Karena dia lepas dari Tuhan. Yang empunya dia adalah Tuhan. Bahkan ketika dia sudah jatuh dalam dosa, manusia yang berdosa itu masih tetap milik Tuhan. Tetap milik Tuhan. Sehingga kalau dibilang begini, kalau Tuhan menebus manusia, Tuhan tebus kepada siapa? Dia bayar kepada siapa? Karena kan kata dalam Alkitab, kata menebus itu sama dengan membayar kembali di pegadaian. Jadi digade lalu diambil lagi. Nah, sampai orang berpikir begini. Apakah Tuhan membayar kepada iblis karena manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga jadi milik iblis, atau dibayar kepada dosa? Satu waktu di Jakarta ada KAM lalu membahas tentang penebusan. Lalu jemaat itu terbagi dalam beberapa bagian. Siapa yang percaya ditebus kepada iblis? Ada yang duduk sebelah sini, yang percaya ditebus pada iblis. Yang percaya ditebus kepada dosa sebelah sini. Ditebus kepada apa sebelah sini, tapi paling kurang ada dua itu. Lalu pendetanya bilang, yang percaya ditebus sama iblis di sebelah sini. Oh, pindah itu orang-orang. Yang percaya bahwa manusia mati dan Tuhan tebus itu kepada iblis, duduk di sebelah sini. Yang kepada dosa sebelah sini. Nah, setelah sudah jalan diskusi, pendeta bilang, yang iblis sebelah sini, iblis. Maksudnya yang percaya, bukan iblis. Cuma karena dia ngomong sudah terlalu cepat. Yang iblis sebelah sini, yang dosa sebelah sini. Nggak ada yang pindah. Oh ya buruan, yang iblis pindah sini. Dia nggak ada yang pindah. Jemaat tetap duduk. Terus dia bilang, oh kenapa nggak pindah? Kami bukan iblis Pak, kami percaya ditebus kepada iblis. Tapi jadi Bapak tolong robah. Bilang, yang percaya ditebus oleh iblis sebelah sini. Jangan bilang iblis, kami nggak mau pindah. Kami kan bukan iblis. Apakah Tuhan bayar pada iblis? Enggak. Kenapa? Saya baru bilang tadi. Ketika jatuh dalam dosa, manusia itu masih tetap milik Tuhan. Sehingga dia berhak menghukum manusia. Karena dia masih milik Tuhan. Masih di bawah kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah membayar kepada iblis. Karena manusia berdosa tidak pernah menjadi milik iblis. Tidak pernah. Karena yang duluan jatuh dalam dosa adalah iblis. Iblis tidak pernah menjadi pemilik manusia. Lalu dia bayar kepada siapa? Jarak mahal.
antara Allah dan manusia yang jatuh. Tapi bagi Tuhan itu bukan apa-apa. Dia harus membayar seluruhnya. Begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia akan sampai pada kematian. Yang harus dibayar itu sampai pada kematian. Makanya Tuhan Yesus harus mati dan bangkit supaya kematian itu kalah. Dan semua itu dibayar oleh Tuhan. Dibayar pada keadilan Tuhan, dibayar pada kuasa Tuhan, dibayar pada murka Tuhan, dibayar kepada Tuhan sendiri yang bilang, kalau engkau makan, engkau mati. Tapi nanti untuk membayar kematian itu, engkau tidak dapat membayar kematian itu. Anakku yang dapat membayar kematian itu. Dan Tuhan Yesus mati untuk menebus kita menjadi miliknya. Sebab di dalam Dia kita dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Setelah Dia tebus kita, dosa kita diampuni. Balik lagi ke tadi, kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan ampuni, tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa di dalam hidup kita yang tidak diampuni oleh Tuhan. Enggak ada. Setiap saat kita berbuat dosa ya, saudara. Atau ada yang enggak? Kita melakukan dosa kan ya? Mundur seperti ini berdosa. Maju berdosa. Diam di tempat berdosa. Apapun dosa. Apakah itu berpengaruh di hadapan Tuhan? Iya. Karena dosa. Iya kan? Tuhan kan nggak boleh lihat dosa kan? Kamu boleh kan lihat berdosa? Coba bayangin kalau Tuhan tidak ampuni kita dengan sempurna. Bayangin kalau Tuhan tidak kuduskan kita di hadapannya. Mau jadi apa kita? Oke, taruhlah doktrinnya jadi begini. Kalau percaya Tuhan Yesus diampuni, tapi kalau engkau bikin dosa kecil saja, engkau akan dihukum. Siapa kira-kira yang masuk surga ya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak yang bilang begini? Ya saya memang sudah percaya Tuhan Yesus, saya memang bikin dosa, tapi nggak sebanyak dia. Dosa saya cuma dikit. Ada nggak ya? Saudara lihat, pengampunan Tuhan itu seperti itu loh. Dia ampuni segalanya. Lalu orang bilang, kalau sudah diampuni Pak, sudah ditebus, dibilang di sini, penebusan itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nggak ada lagi yang kaya di dunia. Saya melihat orang-orang kaya di jemaat Solafide ini. Banyak sekali orang kaya. Ya kan? Atau banyak orang miskin di sini. Janganlah malu-maluin lah. Orang kaya. Tapi kayanya beda-beda. Ada yang kaya sekali, ada yang kaya 2 kali, 3 kali, 4 kali, gitu ya. Ya begitu kan? Karena dibilang kok kalau kita mau bilang, aduh ya biarlah. Karena kalau saya dulu masih kecil, kalau mama saya kasih kue, lalu saya makan kue, ada teman-teman saya, lalu teman saya akan begini. Dia akan taruh tangannya lalu tarik lagi. Mau minta tapi malu. Saya makan kue dia. Lalu saya pura-pura nggak lihat, lalu dia akan tarik-tarik ingusnya. Di Manado ingus namanya ingus. Kalau di Jakarta, Belanda ngumpet. Langsung masuk. Dan dia bilang ini, biar Jo, orang kok orang miskin, yang pernah makan cookies. Jadi dia mau minta tapi malu, dia cuma begini-begini. Kalau saya cuek nggak kasih, dia bilang di diri sendiri, tapi dia suruh saya dengar. Biar Jo, orang kok memang orang miskin. Maksudnya ibu gini, biarin aja. Aku kan miskin, memang nggak ada kue, biar aja nggak ada kue. So, ya saya kan kasihan, jadi kasih. Di sini nggak ada orang kayak gitu, nggak ada kan? Nggak ada di sini. Semua kaya kan? Atau? Soalnya ayat ini bilang ini. Menurut kekayaan, kasih, karena jadi gini, dia limpahkan semua itu. Jadi kalau ada orang percaya hidupnya mengeluh, aduh Tuhan kenapa ya saya nggak sekaya Jokowi? Aduh, tanggal 20 Jokowi udah bukan presiden masalahnya. Kenapa ya Tuhan saya kok nggak kayak begini ya? Kalau saya lihat-lihat saya nggak mau gereja, saya nggak mau ini, kenapa? Nggak enak saya. Mereka bajunya putih, saya bajunya hitam. Ya, mereka pakai kalung, saya enggak bisa kan begitu? Atau ada yang ngerasa begitu? Saya nggak mau duduk di depan, saya kan orang miskin jadi saya duduk di belakang. Mulai besok pindah ke depan lah yang duduk di belakang itu. Ya kan, saya
Soalnya itu kurang percaya diri, itu dosa juga itu. Jadi pindah depan ini. Jadi biarin gereja ini kosong belakang, yang penting depan penuh. Supaya kalau foto bagus. Soalnya kemarin ada yang foto dari sini, nggak enak banget saya mau taruh di FB. Kebetulan nggak ada FB sih. Saya mau taruh di FB tapi kosong-kosong ini. Makanya coba taruh depan, langsung foto turun agak ke bawah. Kelihatan penuh nih gereja. Maju sekali ini balik papan. Soalnya video lihat ya, duduk di depan semua padahal belakang kosong. Tapi kalau saudara duduk di belakang, belum difoto udah kosong. Udah gitu dibilang lagi, siapa yang mau isi yang kursi-kursi kosong ini? Nah, kalau saya terbalik, ada malaikat duduk di situ. Kita ada yang miskin? Materi iya banyak, ya kan? Tapi jangan terlalu kaya, saudara. Saya baca-baca di internet itu, orang kaya pada cerai-cerai itu, artis yang, saya pikir, mendingan miskin ya orang di kampung sana makan singkong, kadang-kala ada, kadang-kala enggak, sama kelapa. Tapi enggak ada bilang, kita cerai aja nanti karena harta gono gini kita gimana mau bagi. Ini kalau orang banyak sekali duit, dia pikir-pikir, malah sebelum menikah dia udah bikin perjanjian. Harta saya ini, harta kamu itu. Nanti kalau menikah, nanti kita cuma bagi apa yang kita dapatkan pada waktu menikah. Sudah begitu di Jakarta. Saudara merasa memiliki sesuatu enggak? Harta mungkin tidak. Karena kan nggak pernah puas. Tetapi jaminan Tuhan, tetapi kasih karunia pengampunan dosa dilimpahkan kepada kita dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kelimpahan kasih karunia setiap saat kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini selalu dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan, ketika Tuhan menguruskan kita, Dia kuduskan kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan mengampuni kita, Dia ampuni kita seterusnya. Sebagai anak Tuhan, Tuhan jaga dan pelihara kita. Ketika kita salah melakukan sesuatu, Tuhan akan hajar kita. Karena kita adalah anaknya. Jangan takut kalau dihajar Tuhan. Karena itu berarti Dia mengasihi kita. Kalau satu waktu rasa sakit dikit, aduh kok ini leher sakit, terlalu banyak makan, dikuduskan, jadi anaknya, ditebus dengan mahal dan diberkati setiap saat. Ya, seperti itu, saudara. Berdiri dan bilang pada Tuhan, terima kasih saya ada di depan Tuhan. Kekayaan yang Engkau berikan pada saya, bukan saya nikmati di dunia ini, tetapi supaya saya kudus dan tak bercacat. Kalau Tuhan berkati kita supaya kita kudus. Bukan kalau Tuhan berkati jadi berdosa, terbalik. Kenapa Tuhan berkati kita? Supaya engkau kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Itu kekayaan. Kalau diberkati secara jasmani, banyak kali kita jadi berdosa. Nah, saya senang tadi lihat Austin tadi. Persembahannya dia taruh di sini. Nih, persembahan. Saya bilang, kok persembahan di sini nggak taruh di sini? Dia mau pindah tapi kayaknya nggak bisa. Ada taruh di sini. Tapi saya lihat persembahannya. 50.000 itu persembahannya di sini. Itu Austin. Bayangkan kalau omanya. Ya kan? Dia bilang, Austin. Aduh. Kalau kita diberkati kadang-kala jadi berdosa ya. Benar nggak sih? Kalau diberkati secara jasmani. Kalau baru terima gaji, jangan tersinggung ini. Biasakan tuh kuping tuh tebal. Baru terima gaji Pak Sony, boleh mau jemput Pak Sony, mau kemana? Ke Arizona. Itu dosa itu. Bukannya telepon Pak Michael, gereja butuh apa Pak? Daripada saya ajak Pak Sony makan, mendingan saya transfer, boleh Pak? Itu bukan dosa. Jangan, ini Pak baru terima gaji, ini proyek baru jalan. Baru saya mau ajak-ajak Pak Sony ke Lamaru. Saya udah ke Lamaru. Udah tahu, saya udah hitung tuh Lamaru masuk bayar 37.000. Baru banyak sekali itu. Kalau mendingan saya kasih ke persembahan di sini. Ada teman saya nggak bisa pergi nih ke sidang raya ini gara-gara nggak ada duit. Dia minta 15 juta. Dia udah hitung 15 juta, makan 10 hari, beli oleh-oleh. Kita kalau diberkati secara jasmani banyak kali berdosa. Tapi Tuhan berkati kita secara rohani supaya kita kudus dan tak bercacat.
Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kita akan bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau mau saya diberkati olehmu, supaya saya tidak melawan kehendak-Mu. Supaya saya tetap kudus dan tak bercacat. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, sebelum dunia dijadikan Dia sudah tentukan itu. Kalau setiap hari kita diberkati Tuhan, kita sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan bertarung dalam kekudusan praktis. Tetapi dalam kekudusan praktis itu pun kita bisa hidup kudus hanya apabila Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa hidup kudus. Saya buka laptop saja, lalu saya ketik YouTube, akan munculkan pilihan di situ, ada sepak bola, ada renungan firman Tuhan. Bingung kan saya, sepak bola apalagi Indonesia main kan. Ada anggota PA bilang, Pak Sony, Indonesia main, Pak Sony nonton. Enggak, saya tinggal tunggu hasil aja, supaya saya nggak stres. Sebab kalau nonton sampai lupa berdoa, bahkan lupa kalau pendeta. Terus, goblok. Udah bahasa itu udah keluar, bodoh sekali, kayak dia lebih pintar dari main bola. Jadi mendingan supaya nggak berdosa, tinggal tunggu hasil. Nah, setelah buka laptop ada pilihan itu, sepak bola atau renungan firman Tuhan. Apalagi saya dikirim renungan tiap hari, sampai 12, saya sampai baca jadi bingung, baca yang mana ini pertama ini. Saudara, di dunia ini kita akan memilih untuk berdiri di hadapan Tuhan dan selalu bilang, Tuhan Engkau berkati saya. Saya tahu supaya saya kudus. Supaya saya tetap menjaga kekudusan yang Engkau berikan pada saya di hadapan-Mu. Supaya saya hidup kudus. Karena saudara bukan orang biasa. Saudara-saudara adalah orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Bukan orang-orang biasa. Bukan orang biasa saudara. Tapi saudara adalah orang yang dulunya biasa, sekarang diambil oleh Tuhan menjadi miliknya dan diberkati oleh Tuhan. Ketika ada di tempat di mana saudara tidak pernah dianggap orang. Kalau saudara pun berada di satu tempat dan saudara tidak dianggap orang, saudara bilang dalam hati, saudara bilang pada Tuhan, Tuhan, saya di sini tidak dianggap oleh siapapun, tapi saya tahu saya orang kudus di hadapan-Mu. Engkau membayar saya dengan mahal. Saudara tidak perlu rendah diri berada di dunia ini. Ketika ada orang lain lebih hebat dari saudara, saudara berdiri dan bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya sudah dikuduskan bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya adalah anak-Mu. Mereka boleh lebih dari saya di dunia ini, tapi mereka bukan anak-Mu. Saya adalah anak-Mu. Tolong katakan itu pada setiap kali kita merasa kita tidak dihargai oleh siapapun. Mari kita berdoa.